Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Oke, masih semangat ya? Masih. Masih. Oke. Sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan ketua kelasnya di sini. Siapa? Tolong menyiapkan ya. Ya. Berdoa mulai. Halo. Hai. Ya, kalau saya bilang halo, kalian bilang hai. Kalau saya bilang hai, kalian bilang halo. Oke. Halo. Hai. Hai. Halo. Masih semangat semua ya? Masih. Masih. Oke. Hari ini saya absen dulu. Gias Al-Abidati. Oke, Lana Fatimatul Arwa. Alfia Jamayanti. Hadir. Muhammad Rizki Al-Ajib. Muhammad Dedi Irsyadul Anam. Kalu Ilmanuna. Khairil Fitra Zulfian. Ais. Oke, hadir semua ya. Alhamdulillah ya, ini hadir semua. Oke, sebelum kita memulai pelajaran, ini pelajaran apa ya? Matematika. Oke, tentunya kita butuh fokus yang lebih ya. Nah, sebelum kita memulai pelajaran, kita ice breaking dulu. Minta tolong kalian semuanya berdiri. Ya. Oke. Ini ice breakingnya yaitu clue-nya adalah salah di mulut, benar di jari. Karena kita pelajaran matematika, berarti nanti ice breakingnya ya tentang matematika ya. Oke. Tapi tenang aja, ini kita dasarnya kok. Salah di mulut, benar di jari. Misalkan saya punya 5 tambah 2, harusnya berapa itu? 7. Nah, berarti salah di mulut, benar di jari. Jadi pengucapannya salah, jarinya benar. Jadi misalkan 5 tambah 2, 8. Tapi jarinya 7. Gitu ya. Semuanya siap ya? Kita coba bareng-bareng. Oke, 1, 2, 3. 2 tambah 3. 9. Oke, jadinya mana jadinya? Jadinya belum. Oke. Kemudian 2 tambah 6. 7. Oke. Itu 7. Salah ya. Oh iya, saya malah bingung ya. Buat yang salah ya. Oke, yuk. Semuanya kompak ya, bareng-bareng ya. 5 tambah 5. Ayo, saya udah bawa sudah 10. Oke, harusnya berapa itu terserah ya. Oke, yuk. Sekali lagi ya, biar semakin semangat ya. 1 tambah 4. 6. Oke. Jadinya mana? Yuk, kompak semua. Jadinya di atas semua ya. 2 tambah 6. 7. Oke. Jadinya salah, Mas. Oke, gak apa-apa ya. Silahkan duduk kembali. Sudah semangat semua ya, anak-anak ya? Sudah. Oke, sudah. Gimana? Ya, semakin konsentrasi belum? Pusing, langsung pusing ya. Oke, nah kemudian kita hari ini mau belajar apa sih? Setelah ice breaking ini tadi kita ice breaking kan biar fokus ya. Nah sekarang kita mau belajar biar lebih fokus lagi, yaitu materinya kita tentang eksponen. Minggu kemarin kan pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang apa itu pengertian eksponen, kemudian apa itu sifat-sifatnya, gitu ya. Masih ingat? Nah, enggak. Sudah lupa semua ya. Dulu SMP juga sudah pernah dipelajari ya. Eksponen itu apa ya? Mbak siapa ya? Oh, Mbak Alfia. Bilangan berpangkat. Oh iya, masih ingat semua bilangan berpangkat? Coba contohnya apa Mbak bilangan berpangkat? Ada yang Mbak Alfia lagi Bu mungkin? Contohnya ya Bu ya. 2 pangkat 2. Oke ya. Kalau 2 pangkat 2 itu artinya apa? 2 kali 2. Oke. Kalau 2 pangkat 5 artinya adalah 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2. Jadi 2-nya ada 5. Oke. Jadi ya. Masih ingat ya? Masih. Oke. Kemudian
Kita tujuan belajar materi ini tujuannya apa sih? Tujuannya adalah agar kalian sebagai peserta didik kelas 10 itu mampu mengembangkan dan menghubungkan konsep serta sifat-sifat eksponen untuk menyelesaikan masalah kontekstual. Nah, melalui diskusi nanti akan saya berikan kelompok, kemudian dan latihan berbasis masalah nyata dengan ketepatan minimal 80%. Nah, di sini masalah kontekstual maksudnya itu apa ya? Masalah kontekstual ya? Soal cerita. Soal cerita ya, nanti biasanya kan kalian kalau ada soal cerita langsung Bu, pusing Bu. Stop Bu, sudah Bu, saya males Bu, nggak bisa Bu, gitu toh? Ya, nah nanti jangan sampai ya kita seperti itu ya. Oke. Nah, selanjutnya manfaat kita belajar eksponen dalam kehidupan sehari-hari. Itu apa manfaatnya? Yang pertama adalah karena nanti kita akan membahas tentang bunga bank. Nah, berarti otomatis kalian pernah punya cita-cita dari kecil yaitu apa? Nabung. Buat apa nabung? Biar kaya. Iya benar, biar kaya. Ada lagi biar kaya. Benar ya, sedikit-sedikit tapi nanti jadinya kaya ya Pak, banyak ya. Oke. Ya, jadi nanti manfaatnya kita belajar eksponen ini nanti yang pertama adalah literasi keuangan, yaitu kita bisa nanti mengelola keuangan dengan baik, kemudian merencanakan masa depan yang lebih baik lagi ya dengan itu tadi biar kaya. Sebenarnya nggak cepat kaya tapi nanti akan terencana gitu ya. Ya, kemudian manfaatnya masih banyak lagi. Nah, kita bahas sambil di minggu depan lagi gitu ya. Kemudian setelah itu tadi kan kita oh iya ini ada video. Nah, sebelum ke pertanyaan romantik saya punya video. Mari kita tampilkan videonya. Sudah siap anak-anak? Siap. Siap. Semangat semua ya. Semangat. Semangat. Ayo semuanya mana yang kelas? Atau kelompok interest di investasi keuangan. 1. Apa yang dimaksud dengan bunga majemuk atau kelompok interest? Bunga majemuk atau kelompok interest adalah bunga atau interest yang dihitung dari jumlah pokok dan akumulasi bunga dari periode sebelumnya. Ini berarti bahwa Anda mendapatkan bunga bunga atau bunga berbunga yang dapat menyebabkan uang Anda berkembang jauh lebih cepat daripada yang Dua, apa rumus bunga majemuk atau kelompok interest? Rumus bunga majemuk adalah sebagai berikut, di mana FI adalah nilai masa depan investasi, P adalah jumlah pokok, R adalah suku bunga tahunan atau annual interest rate, N adalah berapa kali bunga dimajemukkan atau komponen per tahun, T adalah jumlah tahun. 3. Bagaimana praktik bunga majemuk atau kelompok interest di dunia nyata? Misalnya saja, katakanlah Anda berinvestasi 100.000 dengan tingkat bunga atau interest rate tahunan 10%, dimajemukkan atau compounded setiap tahun. Setelah 1 tahun, investasi Anda akan bernilai 110.000. Setelah 2 tahun, investasi Anda akan bernilai 121.000. Dan setelah 3 tahun, investasi Anda akan bernilai 123.100. 4. Kenapa sangat penting berinvestasi sejak dini? Semakin lama Anda menginvestasikan uang Anda, maka semakin banyak bunga majemuk atau kelompok interest yang akan Anda peroleh. Inilah mengapa sangat penting untuk memulai investasi sejak dini. Bahkan jika Anda hanya dapat menginvestasikan sejumlah kecil uang setiap bulan, adanya bunga majemuk atau kelompok interest dapat membantu uang Anda berkembang menjadi jumlah yang signifikan dari waktu ke waktu. 5. Apa manfaat bunga majemuk atau kelompok interest? Berikut ada beberapa manfaat dari bunga majemuk. Ini dapat membantu uang Anda tumbuh lebih cepat daripada bunga sederhana. Ini dapat
Anda mencapai tujuan keuangan atau financial goals Anda lebih cepat. Hal ini dapat membantu Anda mengurangi jumlah waktu yang Anda butuhkan untuk bekerja. Terakhir, ini dapat membantu Anda mengurangi masa depan keuangan yang lebih aman. 6. Bagaimana hubungan bunga majemuk atau compound interest dengan tujuan finansial atau financial goals? Jika Anda ingin meningkatkan nilai uang Anda atau grow your money, bunga majemuk atau compound interest adalah lampu yang harus Anda manfaatkan. Dengan sedikit perencanaan usaha, Anda dapat menggunakan bunga majemuk atau compound interest untuk membantu Anda mencapai tujuan finansial atau financial goals Anda. 7. Apa tips menggunakan bunga majemuk atau compound interest untuk keuntungan Anda? Berikut adalah beberapa tips untuk menggunakan bunga majemuk atau compound interest untuk keuntungan Anda. Pertama, mulailah berinvestasi sejak dini. Semakin awal Anda mulai berinvestasi, semakin banyak waktu yang dimiliki uang Anda untuk berkembang. 2. Investasikan secara teratur. Bahkan jika Anda hanya dapat menginvestasikan sejumlah kecil setiap bulan, itu akan bertambah seiring waktu. Kemudian, berinvestasi dalam aset dengan pertumbuhan tinggi. Semakin tinggi suku bunga, semakin cepat uang Anda tumbuh. Terakhir, investasikan kembali pemasaran Anda. Ini akan membantu uang Anda bertambah lebih cepat. Oke, sudah selesai ya videonya. Gimana setelah melihat video ini? Bagaimana? Ada bayangan untuk menabung dari sekarang kan sudah dari kecil menabung? Gimana? Sudah apa? Sudah mulai nabung Sudah. habis. Tapi dia pilih terus ya. Oh ya. Yang lainnya mas-masnya gimana ini? Sudah mulai merencanakan untuk menabung? Sudah. Oke ya, bagus ya. Semangat menabung semuanya ya. Nah, Bu Ari punya pertanyaan nih. Mengapa uang tabungan di bank bisa bertambah tanpa kita tambah? Jawabannya adalah karena iya, karena ada bunga ya. Jadi uang kita terus bertambah. Berarti kita untung dong kalau nabung di bank. Iya. Iya, oke. Berarti semangat semua ya bertabung ya. Berarti mulai setelah pelajaran ini, setelah pelajaran eksponen nanti langsung buru-buru nabung ya. Mulai kecil-kecilan dulu 2000 dikaret. Terus nanti kalau sudah banyak baru dikumpulkan ke bank gitu ya. Ya, oke. Semangat semua ya. Dan kemudian saya punya kuis. Bu Ani punya kuis, sudah siap? Ini kuis buat mengukur karena kita kan sudah belajar kemarin itu ya. Sudah tak? Ya. Nah sekarang kita kuis bawa HP semua. Bawa. Silahkan buka HP-nya. Jadi ini di barcode saja ya. Kita kuisnya pakai kamu. Harus sabar menunggu ini lagi. Nah, alhamdulillah sudah muncul. Minta tolong buka HP semua, masnya. Bawa HP ya? Bawa. Oke, silakan buka HP semua. Sudah? Sudah siap? Kemudian oh bisa, alhamdulillah. Setelah wajib lama ya. Oke. Sudah buka HP semua. Kemudian nah itu silakan mau pakai barcode boleh atau mau langsung ke Pahut kemudian masukkan pinnya boleh. Silakan mulainya ya. Mana ini belum ada yang muncul. Bisa ya, bisa terkat semua? Ada yang Bu Ani perlu bantu? Tidak?
Oke, sudah masuk berapa ini? Alivia. Gak apa-apa, pakai nama samaran ya, gak apa. Gak bisa tahu. Oh iya, boleh. Oke, kita bisa jauh. Ayo, ada yang nggak bisa jauh lagi, boleh ke depan. Ada? Sudah bisa semua? Baik ya? Sudah bisa, Pak? Belum, oke. Mendekat saja nggak apa-apa. Mendekat. Iya, bisa. Ya udah. Masuk ke Google. Oh, oke, baru 4 ya yang masuk ya. Gak apa-apa, pakai nama samaran, boleh. Mau nanti takut hasilnya yang jelek gitu ya, gak apa-apa. Sudah? Ya. Nah, itu muncul kan? Oke. Yang ini sudah, Pak? Ayo. Baru 4 ini. Ayo biar masuk semua 4 lagi, semangat. Sudah? Ini maju aja enggak apa-apa, Pak. Ini yang tadi masuknya sudah belum? Coba masuk aja bantu, boleh, silakan ya. Dapat jadi 3. Saya lagi ya, Pak. Keluar bukan? Ayo. Bisa enggak? Geser. Coba, ada bantu. Sudah. Oh, sudah. Itu sudah. Masukin. Nah. Ya. Ayo, Putih. Mau berkurang 1 ya? Gimana, masnya sudah bisa belum? Sudah. Rizky, oke. Oh iya, sudah masuk. Ini masnya? Deksa. Oke. Sudah masuk 5, kurang 3. Salah nama. Rian, oke. 6, nggak apa-apa. Pakai nama samaran aja, nggak apa-apa. Berhasil. Kurang 2 lagi. Rian ya? Oke, kurang 2. Oh, berarti yang ini tebak-tebak ya. Ayo. Ibu nggak bisa. Nggak bisa. Coba bisa. Tapi belum masuk ya, Mbak? Pakai ini aja, pakai langsung dulu webnya aja, takut. Baik. Nah, ini pinnya dimasukkan ya, pinnya ya. Loh, kok menenang? Keluar lagi ya? Nggak lagi, Bu. Keluar lagi. Ayo. Sudah? Belum, Bu. Ayo, mari kita tunggu kurang lagi. Loh. Oke. Ayo, bisa masuk, Pak? Bisa masuk pakai pin? Sudah. Oke, ya, 1 lagi. Sudah belum, Mas? Ayo, Mas, kita tunggu, Mas. Nanti kita alhamdulillah sudah 8. Oke, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita mulai. Oke, materinya kita tentang eksponen. Nanti kalian menjawab ya. Oke, perhatikan gambar berikut. Nah, ini. Hitung nilai dari 2 pangkat 4. Ayo, jawab yang mana?
Yuk, soal berikutnya ya. 1, 2, 3, siap semua ya. Nah, ya, siap semua. Ini siapa yang? Oh, tadi Alfie yang jawab ya. Salah, nggak apa-apa. Oke, yuk. Soal yang kedua, perhatikan gambar berikut. Oke, tuh, ayo. Nah, itu soalnya tuh bentuk sederhana dari 3/2 kali 3/5 adalah kalian mencari yang warna merah, biru, kuning atau hijau. Ayo, 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 ayo. Ayo, 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 ayo. Ayo semuanya. Ada yang benar nggak? Ada. Alhamdulillah ada yang benar dua ya. Mari kita next. Oke, soal yang ketiga. Nah ini ayo. Hasil dari 5/2 dipangkatkan 3 adalah. Ayo, 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 yang mana? Merah, biru, kuning, hijau. Bebas mencari yang mana? Jangan bebas ya. Berdasarkan pengetahuan kalian. Ya, ini dua. Alhamdulillah nggak apa-apa. Lagi. Salah terus itu. Anda sudah kemarin ya. Lagi. Soal yang keempat tinggal 2 soal lagi ya. Perhatikan gambar berikut. Ayo. Berapa nilai dari 7/0? Berapa? Ayo. Ayo. Merah, kuning, biru, hijau. Dua orang lagi yang jawab dan apa? Alhamdulillah ya, ada yang benar ya. Ini Alifia dan Chandra lagi. Nggak siap tuh di patch. Sekali lagi ini ya, soal satu kali lagi ya, harus siap semua ya. Ya. Yuk, perhatikan gambar berikut. Ayo siap. Ayo, berapa ini? Baru 5 jawaban, 6 jawaban. Oke, yang 2 kemana? 7 jawaban. Satunya kemana ini? Ayo, klik. Nah, ya. Ini yang merah. Oke, yang benar ada 3. Mari kita lihat. Oke, siapa ya? Yang ketiga itu Rizky. Yang kedua Anka. Yang pertama siapa ya ini ya? Saudara satu ya. Iya. Oke, untuk buat mereka bertiga ya. Yang lain nanti ya, kita masih ada bus lagi nanti. Selamat. Oke, sudah ya gamenya ya. Aduh. Nanti game di tengah, di akhir ya, di akhir. Ini sudah gue ya. Sama. Oke, nah sekarang karena sudah kuis, nah dan ketiga ya sudah menjawab dengan benar, walaupun yang lain nggak apa, tapi nanti ada lagi ya, semangat semua ya. Oke, selanjutnya ini adalah kita kembali ke materi kita, PPT kita, yaitu apa ini? Oke, kalau sudah, saya punya sudah tampil. Nah, saya punya masalah nyata yang membutuhkan eksponen. Jadi yang seperti yang saya tadi bilang di awal tujuan pembelajaran, yaitu masalah kontekstual. Berarti nanti kaitannya dengan soal cerita. Dan di sini ada 2 soal cerita ya. Soal cerita yang pertama, oke, ini tulisannya kecil-kecil ya, jadi saya harus maju ini. Andi menabung di bank dengan bunga majemuk 5% per tahun. Jika awalnya ia menabung 1 juta, berapa uangnya setelah 5
dikerjakan dengan konsep eksponen nggak? Bisa. Bisa. Gimana? Lupa. Lupa. Ada yang tahu? Iya? Mas Carol? Gimana? Iya? Mama juga nih, saya siapkan spidol mungkin ya, yuk. Yang nomor 1 dulu, nanti yang nomor 2 siapa gantian. Oke. Yang nomor 1 silakan. Oke, sudah Mbak? Ah iya, mari kita bahas bersama ya. Ini pekerjaan teman kalian namanya Mbak siapa ya tadi ya? Mbak? Panggilannya Mbak Lulu ya? Oke, maaf ya saya belum hafal ini. Anak kalian juga masih kelas 10 ya, saya belum begitu paham ya. Oke, ya ini soal yang pertama tadi kan Andi menampung di bank dengan bunga majemuk 5% per tahun. Berarti 5% itu adalah suku bunganya ya. Kalau kita buat desimal berarti apakah benar 0,05? Benar atau salah? Ayo kalau 5%. Betul? Yang lain bagaimana 5% kalau dibuat desimal? Apakah 0,05? Benar. Benar, oke. Nah, ini seperti yang sudah kita sampaikan di minggu kemarin, kita sudah belajar fungsi pertumbuhan ya. Nah, bentuk rumusnya adalah seperti ini A itu maksudnya apa? Tabungan akhir setelah 5 tahun. Berarti 1 juta dikalikan dengan 1 ditambah 0,05 dipangkatkan 5. Kenapa dipangkatkan 5? Karena nabung uangnya berapa tahun? 5 tahun. Gitu ya. Jadi hasilnya adalah 1.276.282. Benar atau salah ini jawaban temannya? Benar. Oke. Nah, sekarang yang soal kedua ini masalah kontekstual yang kedua. Yang kedua itu apa? Ini tentang teknologi ya. Kalau tadi kita tentang keuangan ya. Nanti pokoknya nanti mulai nanti semangat nabung semua ya. Termasuk saya juga harus semangat nabung. Ya kadang harus dilorot pemborosan ya. Oke ya, sekarang yang masalah yang kedua yaitu sebuah website mendapatkan 100 pengunjung pada hari pertama. Kemudian jika pengunjung meningkat 20% setiap hari, berapa pengunjung pada hari ke-7? Ada yang mau menjawabnya? Ayo, caranya sama dengan nomor 1. Ya? Saya Bu. Oke, silahkan Mbak Alfia ya tadi ya? Betul Bu. Oke ya. Oke, jatuh semua. Oke, terima kasih ya Bu. Oke, ya terima kasih. Nah, mari kita bahas soal yang kedua. Ini caranya sama dengan soal yang pertama. Nah, 100. Kenapa bisa 100? Karena pada hari pertama ada 100 pengunjung. Kemudian di sini kok bisa 0,20? Karena itu berapa persen? 20%. Kita jadikan pecahan desimal, hasilnya adalah 0,20. Jadi itu kemudian pakannya
kok bisa 6? Karena Hari ke-7. ya hari ke-7, jadi dari hari pertama ke hari ke-7 gitu ya. Jadi 100 dikalikan 1 ditambah 0,20 pangkatkan 6. Hasilnya adalah 350. Ini hasil menghitungnya benar atau salah? Bener. Benar. Oke, sama semua ya jawabannya ya. Setuju. Sudah mau oleh-oleh belum? Mungkin ada yang, oh belum, sudah ada yang belum ya, tidak apa-apa. Tapi nanti kalau kalian pas kerja kelompok harus coret-coret ya Mas ya. Iya. Ya, oke ya. Nah, ini bagaimana setelah mempelajari dua masalah kontekstual ini? Susah nggak? Menganggap matematika susah nggak? Susah, tapi sekarang sudah agak mending ya daripada awal-awal tadi ya mungkin ya. Sudah tahu cara-caranya ya. Ya, oke. Sekarang kita lanjut. Lanjutnya apa ini? Saya mau bagi kelompok. Nah, ini satu kelompok 4 anak ya. Jadi ini kelompok yang pertama, ini yang kelompok yang kedua. Nanti akan saya bagikan LKPD-nya. Oh, sudah saya bagi ya tadi ya? Saya kok lupa ya. LKPD-nya itu, oh iya. Saya maklum ya, sudah tua jadi lupa ya. Saya ingatnya itu tadi masih di oh masih muda, alhamdulillah ya. Harus jiwa muda selalu ya. Oke ya. Saya belum Bu. Oh belum. Oh ini berapa ya? 1, 2. Oh ini yang dapat 2 coba pinjemin 1 Mas. Nah ini nanti barengan. Oke. Nah pas ya sudah dapat semua ya. Walaupun barengan nggak apa-apa ya. Kan kerja kelompok ya. Nah silahkan. Sudah saya bentuk kelompok, silahkan kerjakan kerja kelompok LKPD yang pertama, kegiatan yang pertama silahkan dikerjakan. Coba duduknya yang depan bisa ke belakang, maju ke belakang. Yang ini juga sama menghadap ke belakang. Kemudian Coba-coba ya Bu. Coba-coba Bu. oh boleh coba-coba cewek. Oke boleh. Oh iya benar ya, ujiannya nggak selesai ya. Yaudah ini aja manut saya saja. Ya, manut gurunya ya. Oke, yuk ini Mbak, madep sini Mbak. Oh apa, yuk madep sini. Ini Mbaknya madep sini ya. Apa, ayo. Nah ini dua-duanya mempresentasikan semua di depan. Gitu ya. Semangat semua ya. Oke. Enggak punya Bu. Nanti kalau semua kalian. Enggak bisa, dia itu saya Bu ya. Oh iya, kalau semua ini nanti gimana ya kalau biar semua? Tidak bisa kan? Enggak bisa, masih bisa. Nah ini tiga pas ini. Oke. Silahkan kerjakan kegiatan yang pertama. Nah itu kan ada soal apa ini nanti? Soal kontekstual. Soalnya mirip ternyata dengan yang sudah saya sampaikan, tapi pertanyaannya berbeda. Alhamdulillahnya ya. Lagi-lagi saya kok lupa lagi. Tidak apa-apa ya. Silakan kerjakan LKPD-nya ya. Kegiatan yang pertama. Oke ini barengan ya. Cuma 1 ya, saya lupa belum. Nah ini, jadi 1 sampai dengan 5. Gitu ya. 1 sampai 5. Silakan keluarkan alat tulisnya, kertasnya. Boleh dikerjakan di LKPD-nya. Jangan lupa diberi nama ya. Nama siapa? Kalau Hah? Soal yang kegiatan pertama. Kegiatan pertama. Nah ini, jangan lupa diberi nama ya. Nama, tanggal. Oke. yang dikasih nama. Enggak apa-apa, beri nama aja. Saya ngerjain Bu. Ini nama. Hah? Saya kan namanya. Oh iya ya, nggak apa-apa, pinjem lah ya Mas ya. Masih kosong toh? Iya. Ini nama kelompoknya siapa saja ditulis. Nanti semua mempresentasikan ya. Ini nanti siapa mau cewek atau cowok yang maju juga. Oke, bagus sip. Semangat semua ya ini ya. Sudah S-reading, sudah quiz. Oke. Silahkan. Saya beri waktu nggak lama banget ya, cuma 10 menit aja. Ada jam nggak ini? Oh tidak ada. Ada? Mana? Oh iya, itu nyala ya jamnya ya. Jalur panjang kan sekarang jadi angka 8. Berarti nanti
Itu mau. Bu, ini dia waktu diundang pakai nama samaran siapa ya, Bu? Nama. Enggak, tadi kan Ah, iya. Yang hadir itu loh, Bu. Ya. Oh, saya kira. Hai, ini loh Fitra Zulfian. Ya sih kan. Fitra ya, yang pendek-pendek aja ambilnya. Oke. Saya kok ya juga belum paham nama-nama kalian ya. Oke, maafkan. Itu jamnya apanya? Ya, tadi masih setengah 11. Jam 11 masih. Coba itu, HP-nya siapa tidur ya? Ini saya lihat jamnya. Jam 11 kurang 8 ya, itu jamnya lambatan ya. Oke, berarti nanti jawabannya sampai angka 2 ya. 11.10. 11.10. Yo. Sekarang tak presentasi. Iya. Ayo dikerjakan, berdiskusi. Ini caranya gimana gitu ya? Jangan asal nyontoh ya. Ya, Bu, gitu. Jangan asal ini ya. Asal saya punya teman. Ya, nanti kalau saya salah misalkan ini 1.102 nya 500 ya. Nanti mulai ketinggalan sedikit. Yuk bisa angka 5 jadi angka 3 ya sama gitu ya. Pakai kalkulator boleh Bu? Nggak boleh. Ya, harus manual ya walaupun angkanya banyak ya. Pagi. Orang baca manfaat dulu. Bagaimana? Yuk. Demo ditanya apa? Tidak. Oke. Sudah paham semuanya? Alhamdulillah, nanti maju ya Mas ya. Ya. Oke. Oh ya. Apa? Gimana ya nanti Mas? Setelah istirahat ya. Kita kan bentar lagi juga mau istirahat, toh? Istirahat kedua berarti ya. Ya. Oke. Ini nanti kan soalnya 5, nah nanti dibagi. Misalkan soal yang pertama, kedua, mau siapa, kelompok mana. Nanti yang 3, 4, 5 yang mana. Ya sih mau maju semua Bu. Mau maju semua, alhamdulillah. Nanti kelompok itu menanggapi ya benar atau salahnya ya. Iya. Kasih pertanyaan dulu. Kasih pertanyaan. Tak kasih pertanyaannya mudah apa susah Mas? Oh, yang susah dulu. Ya, oke, nanti teman-temannya membantu ya. Bisa sendiri kok Bu itu. Oh iya, sudah pinter ya Mas ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Di rumah belajar enggak? Oh, belajar dulu. Saya juga hari berapa? Ada, ayo dikerjakan Saya dulu. juga makan dulu. Ya, ceritanya nanti lagi kita bahas lagi. Sekarang dikerjakan, diskusi, silahkan diskusi, tanya ini gimana hitungnya atau gimana, ayo. Kurang berapa menit lagi ya, coba saya. Oh, 10.56. Pulangnya berapa? Pulangnya masih lama ya Mas. Oh ini laptop saya, laptop Bu Ani mau habis, saya Bu Ani mau ambil charger dulu ya. Ya, saya tinggal tapi jangan berisik ya. Jangan keluar kelas, silahkan diskusi. Ketua kelasnya tadi siapa ya? Nah, oke, tanggung jawab ya Mas ya. Oke, Bu Ani keluar dulu ambil charger ya.
Nah, sudah selesai? Ya, 10 menit lagi. Setengah jam lagi dulu. Tadi berarti 10 menit lebih ya? Berarti 5 menit lagi nih, nanti sampai 10 lebih 5. Kalau saya buat PR ya. Ya enggak boleh buat PR. Pokoknya harus sekarang karena itu kelompok, berarti harus ada yang maju presentasi. Itu presentasi. Itu kelima ya. Tapi kalau presentasi kalinya. Bu, yang presentasi satu orang atau Satu orang aja, tapi nanti maju semua ya. Ya, biar rame gitu ya, biar berani nanti lo yang bicara di depan. Kalau sendirian kok kasihan nanti. Ayo bicara. Oke ya, silakan. Mas, HP-nya disimpan. Nanti aku mau saya sita loh. Nanti kalau ketahuan sekali lagi main HP, saya ambil. Ya datang ya, Pak. Ayo, 5 menit lagi. Ayo coret-coretan, Mas. Oke. Sambil diskusi, kalau nggak bisa tanya temannya, karena ini kelompok. Kalian jawab semua sampai nanti yang maju dia. beda ini bukan Dua satu ya. Lu udah 3 menit. 1 2. Lu matinya 1 1 2 terus 4. Harus digarap semua loh ya, biar nanti siap-siap maju. Saya kalau mau menunjuk, misalkan kalau sini, yang nomor 4 dan 3 misalkan sudah siap. Ini misalkan 1, 2 dan 5 siap, gitu ya. Nah. Angkanya banyak banget, Bu. Apanya? Iya, karena kan bunga, uang itu kan kaitannya loh. Nah. Jadi ambil nggak? Nanti kalian ambil di tabungan kalian sendiri ya. Empat menit lagi. 4 menit lagi. Ayo. Yang belum selesai diselesaikan. 4 menit lagi. Iya, jauh. Ayo Mas, yang sebelah sana. Ayo semangat. Kerja semuanya. Jangan cuma yang cewek-cewek aja. Ayo. Garap. Ayo garap. Ini sepertinya sudah bisa semua ya, nggak ada yang tanya kok ya. Ayo, cuma ini tadi angkanya yang besar-besar ya. Iya Bu. Ya, ayo. Mas, kenapa? Ayo, kerjakan. Jangan cuma yang banyak aja. Apakah sudah selesai? Sudah selesai?
Kalau sudah selesai maju aja. Sudah selesai belum? Sudah. Yang sini sudah selesai? Udah Bu. Sudah, oke. Nah, maju ya. Saya tunjuk ya. Ini, nih. Ini kelompok namanya kelompok apa ya? Cari nama. Ayo yang sesuai dengan matematika. Bebas. Yang asik. Iya, kelompok sulit. Kelompok sulit. Oke, yang ini kelompok apa? Mudah. Oke, ada kelompok sulit dari kelompok mudah. Bagus semua ya. Ini lawan. Oke, sulit. Kuda sulit mau. Kuda sulit ya. Itu mudah itu sulit. Gak apa-apa, bagus ternyata semua ini yang beri ngaku ya. Nah, ini mau yang maju duluan yang mana ini yang sulit duluan ya? Yang sulit dulu. Oke, Mas. Siapa mbaknya tuh Masnya? Masnya, oke. Maju yang nomor berapa saya kasih dulu. 1 dan 2 saja karena 1 dan 2 aja sudah banyak. Nanti Masnya maju mempresentasikan sambil ditulis juga ya di papan tulis. Iya, bukan soalnya jawabannya. Iya, ini ditulis. Misalkan modal awalnya berapa, ya. Terus ini tabungannya ini ditulis semua. Nanti sambil dijelaskan, ya. Oke? Iya, kan presentasi. Matematika indah. Nah, ya. Harus tidak ya. Saya cari. Oh, ini ada. Oke, ya Mas, sekalian piket ya. Oke. Tadi pagi sudah piket belum? Belum, nah sekalian piket. Ini spidolnya. Bisa enggak? Oke, nah. Nanti yang kelompok muda sambil memperhatikan mengoreksi yang kelompok sulit ya. Benar atau salah? Sesuai dengan namanya sulit nanti kira-kira jawabannya benar atau salah ya? Karena namanya aja sudah sulit berarti menganggap ini sulit ya. Oke. Ini nanti sampai mengoreksi ya, benar atau salah ya.
cepat sedikit nulisnya mas. Sudah Bu. Susah. Sesuai namanya. Kalau apa tadi sulit ya? Oke. Nulisku jadi sulit ya? Ya Allah. Jadi nulisnya nih naik turun. Nah, gitu. Terus nggak apa-apa, lanjut aja. Jangan tidur, nggak boleh dulu ya, jangan main HP. Ayo, aku semuanya. Ini sambil dilihat temannya. Semangatin itu belum selesai yang nulis ya. Apa itu? Bentar lagi, tenang aja. Bentar lagi istirahat. Oke, bentar lagi selesai. Nanti kita nantikannya. Oke, jelaskan mas ya. Jelasnya gimana Mas? Jelasinnya ya, salam dulu, kemudian kamu itu mewakili dari kelompok mana? Mau? Hah? Oh iya, mas semua mbak. Mas, ayo temannya ditemani. Kasihan nih temannya ditemani. Dia bukan teman saya Bu. Ayo temannya ditemani. Kami dari kelompok sulit. Nah, ingin mempresentasikan hasil lembar kerja kita. Nah, gitu. Oke. Bacakan dulu soalnya, kemudian identifikasi informasi yang sudah diketahui seperti yang kalian tulis. Oke? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin kami dari kelompok sulit akan menjelaskan soal Ya. berikut ini. Ya, soalnya apa? Tolong dibacakan dulu, Mas. Soal pertama, anjing menyimpan uang dibank dengan sistem bunga maksimum sebesar 5% per tahun. Jika awalnya digunakan sebesar 1 juta rupiah, berapa jumlah uangnya setelah 5 tahun? Oke. Berarti tuh, coba yang lain, Mas. HP-nya, Mas. Nanti saya ambil ya. Ayo, minta tolong itu. Perhatikan. Sambil dikoreksi, sudah benar belum? Ayo, Mas, silakan lanjut. Identifikasi informasi yang diketahui. Modal awal yang diketahui pada soal adalah 1 juta rupiah. Suku bunganya adalah 5%. Waktu penabungan adalah 5 tahun. Terus kita berarti tabungan pada tahun pertama, tabungan awal 1 juta rupiah, bunga 5%. Tabungan akhir mencapai 1.050.000. Tahun kedua, tabungan awal ya, tabungan awal ini pas tahun pertama. Terus tabungan pada tahun kedua mencapai 1.102.500. Pada tabungan tahun ketiga mencapai 1.157.625.500 rupiah.
tabungan ke tahun keempat mencapai 1.215.506. Tahun terakhir yaitu 5 tahun mencapai 1.226.781. Iya, ini 281. Udah Bu. Udah? Oke. Gimana? Coba tanggapi, sudah benar belum jawabannya? Sudah? Betul. Oke, sudah paham belum penjelasan dari kelompok sulit? Sudah. Oke. Yuk, silakan boleh duduk kembali. Kita beri tepuk tangan yang meriah. Oke. Sekarang gantian kelompok yang muda. Kelompok muda. Ayo, tulis dulu nomor 3, 4, dan 5. Ini tolong dihapus ya Mas ya. Tolong dihapus kalian pikir. Ini kok hapus di situ. Nomor 3, 4, dan 5. Itu cuma numpang doang tuh. Ya? Boleh. Boleh, kalau nggak apa-apa boleh. Menanya Bu. Nanti dulu. Belum saja belum ya. Mas, benderanya jangan dimarahin ya Mas ya. Kesandung. Oh, kesandung. Oke. Soalnya dulu ya Bu. Nggak usah, langsung aja jawabannya nomor berapa itu tadi? 3, 4, dan 5. Ayo, yang lain coba memperhatikan depan ya, sambil memperhatikan depan sudah benar atau belum. Nah itu agak cepet ya nulisnya ya, tapi sambil emosi sepertinya ini. Iya. Oke, agak spasinya, oke ya Mas. Nyulirin ya Bu. Udah nggak apa-apa, ya lanjut. Boleh kayak gitu. Kita mau lagi. Coba itu temannya dibantu. Coba ayo. Kelompok muda, ayo. Nanti yang kelompok sulit mengoreksi yang benar salah ya. Boleh kasih pertanyaan masa aku boleh kasih pertanyaan. Nanti yang kelompok muda bisa menjawab pertanyaan dari kelompok sulit ya. Ya, nggak mau. Gak apa-apa. Biar seru ya nanti ya diskusi kita ya. Semua sama. Gue pakai.
nulisnya Mas. Ayo 1 menit lagi. Belum saya 3, jadi 2. Tapi 2 tadi tuh banyak ya. Di atas sampai bawah. Ayo 1 menit lagi Mas. Ayo temennya nyemangatin biar cepat selesai. Gak mau. Kasihan sekali ya. Potongnya. Untuk mengambil nama kelompok udah gitu ya, nggak sulit ya, jadi nggak tambah sulit gitu ya. Ini pangkat tuh huruf ibu biasa. Pangkat. Ya udah, ya lanjut. Ya, nanti dikoreksi ya. Nanti kalau salah dibantu. Betul ya? Ya. Salah. Ini sebenarnya yang nulis siapa ya? Tapi bukan tulisan saya sendiri ya? Iya. Itu salah itu. Nah, nanti tanya temennya lagi ya. Kalau belum paham biar lebih paham ya. Nanti sampai rumah dipelajari lagi. Kalau belum paham bisa tanya temannya nanti nulisnya apa atau tanya saya Bu Ani, oke? Jangan ngantuk ya Mbak, ini kayaknya mulai ngantuk ini nggak bisa ngomong. Tidur siang, nantilah ini masih terlalu pagi. Nanti ya tanya ya. Sudah? Oh, coba presentasikan semuanya maju. Ayo, jangan lupa maju semua terus presentasikan. Kami mewakili dari kelompok mana mau mempresentasikan ini. Soalnya ini, jawabannya ini. Nanti dibacakan dulu soalnya ya, nomor 3 soalnya apa, nomor 4 apa, 5 apa. Mau gantian boleh, silahkan. Nanti kelompok sulit siap-siap menanggapi dan memberikan pertanyaan boleh, bagus. Saya tunggu pertanyaannya, oke? Jadi apa dia? Jangan. Saya dari kelompok 3 mewakili. Saya Ini lagi Mas, di sini lagi. Ya, oke. Saya Jangan jauh-jauh sama temennya. mewakili presentasi. Oh, muncul. Ya, oke. Terdapat pola. Soalnya dulu dibacakan. Oh, iya. Ini harus solid. Lah itu soalnya sama dong. Ini tanda-tanda. Apakah kami menemukan pola Oke. matematik tertentu? Jelaskan. Ulangi Mas, bacanya Mas yang bagus lah. Apa? Nomor 3. Apakah kamu menemukan pola matematik tertentu? Jawabannya? Terdapat pola pertumbuhan eksponensial setiap tahun. Tabungan dikalikan dengan faktor 1. Kemana nih ya Bu? Ngomongnya ya Bu? 1 plus R sama dengan 1,05. Jadi tinggal itu selesai dulu nomor 3 kok. Dah ayo Mbak. Jangan debat ya, ini bareng-bareng kok kelompok. Ayo Mbak. Ulangi aja ya Bu. Ya, boleh silahkan. Apakah kamu menemukan pola matematis tertentu? Jelaskan. Terdapat pola pertumbuhan eksponensial. Setiap tahun tabungan dikalikan dengan faktor 1 plus R. 1,5 sama dengan 1,05 1000 kali 1 1000 apa 1 juta ya? Oh iya 1 juta kali 1,05 pangkat 5. Iya. Ini nomor 4, baca soalnya. Nah ini gantian ya. Kalau tadi kan satu orang aja udah nggak apa-apa. Ini jadinya namanya beragam ya. Ya, oke ya. Nomor 4.
berikan persamaan untuk pertumbuhan eksponensial dalam masalah ini. A, P. Gimana? Ayo Mas. I plus R pangkat T. Satu ya, bukan I ya. 1 plus R pangkat T sama dengan 1 juta. 1 plus kosong. Nol Mas, bacanya nol. Matematika nggak ada kosong. 0,05 pangkat 5 sama dengan 1 juta kali 1,05 pangkat 5 sama dengan 1.276.000. Ayo bacanya gimana? Baca uang lo itu loh. 1 juta. 1.276.282.000. Itu. 1.276.282. Oke. Ulangin, coba baca masa belum bisa. Baca uang lo itu loh. 1.277.6.282. Oke, ayo yang nomor 5. Aplikasi lain, jika kamu ingin memiliki tabungan sebesar 5.000 dalam 10 tahun dengan bunga 6% per tahun, berapa jumlah uang yang harus kamu tabung saat ini? A. P 1 plus R pangkat T. P 5.000 per 1,06 pangkat 10 sama dengan 2.791.974. Gimana? Sudah selesai? Sudah? Coba kelompok sulit menanggapi. Benar atau salah? Benar. Benar. Kemudian mau menambahkan pertanyaan? Yuk. Apa pertanyaannya? Gak apa-apa. Jangan sulit-sulit ya Mas. Kasihan yang kelompok muda. Karena kan sesuai dengan namanya muda. Jadi pertanyaannya harus mudah. Tambah 1. Ayo coba Mas. Jadi ayo. Satu aja. Gak apa-apa. Ayo. Nggak jadi. Nggak jadi. Oke. Takut temannya ini nggak bisa ya karena sesuai namanya mudah ya. Jadi tidak menerima. Ini harusnya tadi kalian harus kasih pertanyaan ke kelompok sulit karena kan namanya sulit. Jadi siap menerima yang sulit-sulit gitu ya. Oke, ya silakan boleh duduk kembali. Kita beri tepuk tangan ya. Ya, terima kasih sudah mempresentasikannya. Nah, kesimpulan dari kegiatan pertama ini apa ya anak-anak? Kesimpulannya adalah kita belajar tentang apa ini tadi? Apa? Menabung, iya. Menggunakan konsep materi apa ini tadi? Eksponen. Oke, jadi materi eksponen itu berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Yaitu apa tadi? Menabung. Kok bisa? Karena kita menabung di bank ada bunganya ya. Gitu ya. Nah, itu menghitung bunga ya kita pakai konsep eksponen. Gitu. Ada yang mau ditanyakan untuk pembelajaran hari ini? Ada tidak? Tidak ada? Tidak ada? Sudah bisa semua? Insya Allah. Oke, nah selanjutnya sebelum pembelajaran ini berakhir, Bu Ali punya kuis lagi. Tapi kuisnya belum mikir belum. Ini tentang, coba kalian buka HP semuanya, kemudian buka Mentimeter. Nah, ini nanti kalian tulis refleksi kita hari ini. Ya. Tadi sudah doa disimpulkan ya, jawabannya sudah benar semua ya tadi ya. Kamu 1 sampai 5 ya. Sudah ya. Oke. Iya, memang sudah siap semua. Belum. Itu gimana Bu? Oke, ini saya langsung aja masa itu. Kalau saya set nanti kelamaan saya lupa. Ya, ini kalian masuk ke alamatnya ini www.menti.com/gimana?
dia. Silakan. Terima kasih Mbak Arfi sudah mengingatkan, lagi-lagi Bu Ani lupa ini ya. Bisa masuk? Satu. Sudah belum? Gimana? Sudah? Sudah masuk semua? Kalau sudah masuk semua mau saya arahkan? Sudah? Belum. Oh. Oh iya, ini kan tadi ada pengumuman, ada dispen ya hari ini ya, ada yang pasti sama futsal ya. Yang ikut pasti sama futsal siapa? Coba angkat tangan. Oke, berempat, silahkan Mas. Tapi nanti kalau sudah selesai, langsung kembali lagi ke kelas ya. Jangan ke kantin, jangan pulang. Oke? Iya, silahkan Mas. Ya, jadi nggak jadi ikut ya. Oke, nggak apa-apa. Lain kali lagi ya. Ayah. Ini yang berempat siap ya, semangat semua ya. Sudah semua ya? Sudah masuk semua? 4 anak? Sudah. Oke. Kau bawa tas Mas, kan nanti mau kesini lagi. Ya, jangan pulang loh ya. Nggak boleh nanti ke kantin, nanti langsung masuk kelas ya. Oke. Semangat semuanya ya. Ya, sudah. Kalau sudah, saya mulai. Nah, nih, apa yang akan kamu lakukan untuk meningkatkan pemahamanmu tentang apa ini? Eksponensial ya? Ini kurang ya? Tahan dulu. Sudah? Sudah join semua? Sudah. Oke, bagian mana dari pembelajaran hari ini yang paling menantang bagimu? Ini saya kurang Coba sudah dijawab? Itu ada use code-nya ya. Use code-nya di atas itu ya. Sudah. Sudah. Iya, bagaimana dari bagian mana dari pembelajaran hari ini yang paling menantang bagimu? Mungkin dari bagian yang masalah kontekstual atau apa? Oh, menghitung uang ya, menghitung uang. Terus ada lagi? Ini ada yang uji coba juga. Ada apa? Kemudian itu bunga, bunganya banyak banget. Oke, kemudian dari bagian yang menghitung uang, waktu berprestasi apa presentasi di depan dan disaksikan guru dan teman-teman lain karena malu. Oke, gak apa-apa ya. Ada lagi? Ya. Oke, besok nggak boleh malu lagi ya. Besok berarti harus sering-sering presentasi ya biar nggak malu ya. Oke, lanjut ya pertanyaan berikutnya. Bagaimana konsep eksponen dapat membantumu memahami fenomena di sekitarmu? Ini lagi-lagi saya kurang Bagaimana konsep eksponen dapat membantumu memahami fenomena di sekitar? Jawabannya bebas. Apa? Ayo, ini mulai agak mikir ya. Ini apa ya jawabannya ya? Ya. Apa ya? Ayo. Jangan lama-lama ya, 5 menit aja yuk. Jangan 5 menit, ini kelamaan ya. 2 menit.
krisis juga, bukan krisis sih, takut kayak tadi. Nanti kita lihat siapa yang menang ya. Nanti kalau sulit ya Bu, enggak, tenang aja. Nanti yang juara 1 kita kasih aplaus yang meriah ya. Sudah? Oke, ada yang jawab jajan, ada yang jadi bisa hitung bunga kalau nabung di bank, benar sekali. Terus apa ini? Bisa mendapatkan bunga di bank. Iya, bunga apa ini ya? Bunga mawar kah? Ada lagi ini apa? Mendapatkan uang tambahan. Wah iya ya, benar ya, uang tambahan ya, seperti uang saku ya. Tapi tidak tiap hari nih ya. Ada lagi? Ayo satu lagi. Bebas. Ada lagi ya? Kalau nggak ada, saya lanjut. Ada lagi? Sudah semua? Oh, dengan cara menabung kita bisa memakai uang itu saat kebutuhan mendesak. Betul ya. Jadi tidak bingung lagi ya kalau ada kebutuhan mendesak ya. Nah, berarti eksponennya harus benar-benar dipakai ini ya. Mulai dari sekarang ya. Oke, kemudian apa yang akan kamu lakukan untuk meningkatkan pemahamanmu tentang eksponen? Lagi-lagi kok saya kurang tulisnya ya. Ayo. Apa yang akan kamu lakukan untuk meningkatkan pemahamanmu tentang eksponen? Bagaimana? HP-nya siapa ya tadi ya yang bunyi ya? Lupa belum silent ya? Ya? Oh, belajar dan latihan soal ya, betul. Jadi setelah ini nanti di rumah jangan langsung main HP, langsung main besok mentang-mentang besok hari Sabtu ya sudah mau mendekati Minggu ya. Nah, dengan cara mempelajari lebih dalam lagi ya, karena kita di learning ya, jadi harus lebih dalam lagi. Oke, yuk lanjut. Ada lagi ya, kurang 2 orang ya. Siapa lagi? Ada lagi? Ada lagi? Ini refleksi kita hari ini ya. Ini sudah tidak terkenal kita seperti tadi ya. Mana lagi ini? Ada lagi 2? Ayo, bebas. Oke, lebih bisa di saat menghitung. Oke, jangan keliru ya, 5 kali 2. Kayak tadi pas saat SBD ya, 5 kali 2. Oke, ada lagi? Tidak? Oke, kalau tidak, saya lanjut. Bu Ani lanjut sekarang. Kuis lagi, tapi ini beda ya, karena ini refleksi. Sekarang kuis pemahaman soal, karena kita tadi sudah belajar eksponen tentang apa tadi? Bunga ya. Oke, nah sekarang pemahaman konsep eksponen. Siap ya, takut ya, ini nanti kita berangkat lagi. Muter-muter mana ya? Oh ya, alhamdulillah. Ini tadi kita ini bukan ya? Bukan ya, betul ya? Oh ya. Nah, ya, ini siap-siap ya. Pakai barcode boleh, pakai pin boleh. Nah, ini kayak tadi nih. Ya. Boleh maju ke depan kayak tadi.
soalnya 5 juga. Jangan sampai ketinggalan kayak tadi. Pemahaman konsep eksponen. 3, 2, 1. Oke, soalnya apa ini ya? Nih, Andi menabung 2 juta di bank dengan bunga macam 10% per tahun. Uang Andi setelah 2 tahun adalah jangan sampai, ayo sambil pegang kertas. Ayo cepat-cepatan. Nih, kertasnya nih silakan. Nih, ya, ayo Pak. Ayo kertasnya. Itu lagi-lagi soalnya Pak ya Andi ya. Ada yang benar nggak nih? Ada, alhamdulillah. Siapakah kira-kira ya? Kita lihat ya. Cangka, oke. Ya, Mbak ya. Nama samarannya Cangka ya. Oke, yuk lanjut. Sebuah bakteri membelah menjadi 2 setiap 1 jam. Jika awalnya ada 50 bakteri, maka jumlah bakteri setelah 4 jam adalah benar. Ayo, ini gimana? Setiap 1 jam, berarti kalau 4 jam ada berapa itu? 10, 9, 8. Ya, ada yang benar tidak ya? Jawabannya yang hijau. Oke, ada yang benar. Alhamdulillah. Siapa ya? Kita lihat yang benar siapa ya. Jawabannya Cangka lagi. Oke, ayo Mbak yang lanjut sampai kalah ya. Dengan semuanya. Oke. Alhamdulillah 2 soal ini soal cerita semua betul-betul benar ya. Oke, perhatikan gambar berikut. Ini sepertinya bukan soal cerita kalau yang ini. Nah, ya kan benar. Nah ini juga terkait pemahaman konsep tentang sifat-sifat eksponen. Ini yang benar 1. Kita lihat apakah Cangka lagi. Oh bukan, ini sayang ya. Oke, selanjutnya soal yang keempat nih. Sebuah konten media sosial memiliki 100 views pada hari pertama dan meningkat 50% setiap hari. Maka views pada hari ketiga adalah apa? Ayo, dihitung. Alhamdulillah ada yang benar ya 2 orang ya. Kita lihat siapakah dia. Acara kita sayang lagi ya. Oke, yang lainnya jangan mau kalah ya. 1 soal lagi. Ayo semuanya jangan mau kalah ya. Yang merupakan contoh penerapan eksponen dalam kehidupan sehari-hari adalah yang mana? Banyak yang salah. Ya nah, ini tertipu karena penambahan uang saku ya. Karena tadi kita bahas uang. Kalau tadi kan ada bunganya. Nah ini nggak ada. Kenapa? Secara tetap. Jadi tidak ada bunganya. Ya, jadi yang merupakan jawabannya adalah pertumbuhan penduduk dunia dari tahun ke tahun. Gitu ya. Waduh, sudah semangat banget ya. Jawabannya pasti benar ya ternyata malah. Oke, nah ini siapa ini? Boba yang juara ketiga. Juara kedua sayang. Juara pertama adalah siapa dia? Cangka. Tepuk tangan. Kita kasih aplaus yang meriah ya. Oke. Oke, sudah. Kita sudah pertama tadi sudah apa ya? Sudah SPG ya. Kemudian lihat video juga sudah. Jadi semangat menabung nggak hari ini? Jangan menabung di warung ya, Mbak. Itu yang bertambah itu bukan uangnya itu. Oh iya, berat badannya betul sekali. Nanti terus sudah belajar apa lagi tadi video ya? Kuis juga ya. Ya, tadi yang menang siapa ya? Mbak Alfia ya, yang pertama ya.
apa ya? Oh, kita sudah kelompokan, terus apa presentasi, kemudian setelah presentasi refleksi pembelajaran hari ini bagaimana? Apakah menyenangkan tidak tadi? Menyenangkan. Kenapa menyenangkannya? Hitung uang. Selain hitung uang, tadi apa ya jawabannya ya? Banyak ya tadi ya. Oke. Nah, kemudian ini sebelum saya menutup kegiatan pembelajaran hari ini, saya mau mengumumkan materi berikutnya. Kita hari apa lagi ya? Pelajarannya jadwalnya hari apa ya? Hari ganti. Oh, Senin. Oke, jam berapa ya, Mbak ya? Terakhir, Bu. Ya Allah, jam terakhir. Siap-siap jangan ngantuk ya. Nanti Bobo siang, Bu. ini jatah bubuk siang. Nah, berarti bubuk siangnya saat istirahat jam kedua. Ya, setelah sholat makin semangat menabung lagi atau tidak? Ayo. Setelah mempelajari ini, ya. Karena sudah tahu cara menghitung bunganya ya. Oke. Ya kalau yang selanjutnya Mbak. Ayo Mbak dulu. Ayo. Apa? Tadi ini katanya kalau matematika sulit, motivasi hari ini matematika sulit. Tapi kalau semua nggak sulit. Kalau ini dapat memahami ya setelah pembelajaran ini ya. Kalau itu tadi katanya setelah bisa menghitung ini eksponen yang kaitannya dengan bunga berarti jadi semangat menabung. Kalau ini apa? Bebas apa? Ayo. Bebas. Lebih? Dia apa? Dan tentunya harus kasih menabung di ya, walaupun nggak cinta nggak apa-apa di sini dulu, nanti kalau sudah banyak harus stop. Iya kan, lumayan kan banyak jadi cepat kaya ya. Gitu ya. Oke, kalau dari Bu Ani itu apa? Matematika itu bukan hanya angka, tetapi tentang cara berpikir untuk memahami dunia di sekitar kita. Contohnya tadi menghitung bunga banyak, itu yang kaitan erat sekali dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian itu bisa juga di pertumbuhan penduduk. Nah, kita bahas di minggu depan ya pertumbuhan penduduk ya, sekaligus kita membahas logaritma juga, pengenalan logaritma. Begitu ya. Nah, kemudian ini belnya jam berapa ya belnya ya? Belnya jam berapa ya? Kurang berapa menit lagi ya? Di sini ada jam nggak ya? Kurang berapa menit lagi ya? Oke ya. Hampir selesai ya. Oke, kita tutup saja ya. Kita berdoa dulu. Kita tadi sudah menyimpulkan ya hari ini ya. Kesimpulannya adalah tadi matematika sulit. Oke, tapi menghitung uang nggak sulit. Oke, karena sudah tahu cara menghitung eksponen ya, semangat menabung semua. Oke, yuk kita tutup. Karena ketua kelasnya sedang dispen, sekarang wakilnya ya Mbak. Kamu Mbak, wakilnya. Tutup ya. Hari ini kita berdoa. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari-hari di jalan ya, ini kan sudah jam terakhir ya. Kamu jangan selamat selesai. Belum lagi. Yang agama.